Barang kecil yang saya pegang ini adalah proyektor yang bisa sulap kamar kamu menjadi bioskop mini. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. Dan ini adalah proyektor XGODI Gimbal A2. Let's go kita bahas. Kita lihat dari fisiknya dulu, yang dari ukurannya, ini tuh simple aja gitu ya. Di bagian depan ada lensa proyektornya, terus di bagian belakang ada beberapa port ya. Ada port HDMI, jack audio 3,5 mm, port USB, dan colokan power. Yang paling kanan ini adalah sensor infrared ya, buat kita ngeremote. Nah, karena proyektor ini tuh ada embel-embel gimbalnya, proyektor ini didesain biar bisa diputar 360 derajat kayak gini, yang memungkinkan kita tuh ngarahin proyeksinya ke dinding atau bahkan ke langit-langit rumah. Oh ya, di sisi bawah kakinya ini ada sebuah ulir ya, misalkan kita tuh mau pasang proyektor ini ke sebuah tripod. Lanjut, XGODI Gimbal A2 ini secara spek punya resolusi native di 720p dan 300 ANSI lumens. Terdengar cupu ya kalau kita bandingkan sama HP kita, tapi ya buat proyektor harga under 1 jutaan, ini tuh wajar banget. Sebenarnya kita juga bisa ya nge-play video di YouTube misalkan up to resolusi 4K, tapi tetap ya untuk outputnya itu di 720p aja. Ya, memang sih, awalnya saya juga ngerasa kalau gambarnya ini kurang tajam ya, karena selama ini emang udah terbiasa ngelihat monitor PC atau layar bioskop. Tapi setelah 15 menitan dipakai nonton, ya lama-lama enjoy juga sih, toh ini juga bukan alat entertainment utama di rumah. Buat menunjang kebutuhan hiburan yang simple, XGODI Gimbal A2 ini juga udah dilengkapi sama 2 buah speaker 3 watt yang sebenarnya udah cukup ya buat meramaikan suasana, asalkan ruangan kita tuh nggak terlalu gede, ya misalkan di kamar tidur tuh udah cukup lah. Sebagai info, kualitas suara speakernya itu asal ada bunyi aja sih, nggak bakalan dapet deep dari suara ledakan gitu misalkan atau suara tembakan, yang penting kita tuh bisa dengerin suara dialog orang aja. Tapi nih, kalau misalkan kalian punya speaker sendiri yang lebih bagus gitu ya, kalian bisa sambungin ke proyektor ini lewat jack audio 3,5 mm di bagian belakang proyektornya, yang artinya problem kualitas suara tadi bisa diatasi. Sekarang saya akan jelasin fitur-fitur penting dari proyektor ini ya. Yang pertama, XGODI Gimbal A2 ini udah mendukung fitur Auto Keystone, yang artinya pas kita arahin ke sebuah bidang, dia akan mencoba untuk ngepasin sudut-sudut layarnya. Ini tuh fitur yang ngebantu banget ya. Tapi sepengalaman saya, fitur ini tuh kayak kurang presisi sih. Kadang dia tuh agak kurang lurus gitu ya sisi-sisinya, jadi saya tetap akan ngeset keystone-nya secara manual. Yang kedua, kita tuh bisa atur fokus proyektor ini lewat remote-nya ya, jadi nggak ada tombol fokus di bodi proyektornya, tapi kalau kalian nggak pindah-pindah posisi proyektornya sih ya, harusnya proses ini tuh cuman sekali doang dikerjakan di awal. Yang ketiga, soal konektivitas, XGODI Gimbal A2 ini mendukung koneksi Wi-Fi dan juga Bluetooth. Tapi buat saya yang paling kepake sih koneksi Wi-Fi-nya ya. Selain buat streaming langsung lewat aplikasi bawaan proyektornya, Wi-Fi-nya ini kepake banget buat share screen atau casting dari handphone maupun laptop. Saya udah coba koneksi ke Android dan iPad, so far sih lancar ya, nggak ada delay yang terlalu berasa. Dan fitur terakhir yang penting buat saya bahas adalah proyektor ini tuh pakai basis Android 11, yang mana kita tuh bisa install beberapa aplikasi dari Play Store-nya. Saya sendiri sih nggak ada nambah aplikasi apa-apa ya, karena di proyektor ini saya cuma pakai YouTube dan Netflix aja. Nah, pasti di titik ini kalian bertanya nih, emang beneran bisa ya Netflix langsung dari proyektornya? Jawabannya bisa. Yang saya lakukan adalah konekin proyektornya ke Wi-Fi, terus pastikan jam proyektornya itu udah aktual, terus login ke aplikasi Netflix dengan akun saya pribadi yang license-nya itu adalah basic, bukan yang mobile ya. Udah, itu aja yang saya lakukan dan semoga juga berhasil ya di kalian nanti waktu mencoba. Sayangnya, kalau kita nyoba buat screen share atau casting gitu ya dari HP atau tablet, Netflix itu nggak bisa di casting ke proyektor ini. Hasilnya akan ngeblank hitam aja walaupun suaranya tetap muncul. Jadi ya kalau emang mau pakai Netflix, ya baiknya sih pakai aplikasi bawaan proyektor ini aja sih. Kekurangan yang mungkin terasa adalah suara kipas dari proyektor ini yang cukup kenceng ya. Tapi kalau udah terhanyut dalam film sih biasanya udah fokus aja sih ya. Oh ya, kipasnya ini juga menurut saya bisa menjaga suhu proyektor ini dengan baik ya. Saya coba untuk nyalain 2 jam lebih, itu nggak ada overheat yang saya rasakan di bodi proyektornya. Oke lah.
your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Bring that beat back. So, kesimpulannya buat nonton bareng keluarga atau lagi event nobar apa gitu, Xcode Gimbal A2 ini bisa banget jadi alat hiburan tambahan di rumah. Dari segi harga memang agak pricey dikit ya, di 900 ribuan, tapi ya dengan ukuran compact kayak gini, fiturnya yang so far emang bisa menghibur, bisalah proyektor ini dipertimbangkan. Oke, mungkin sekian aja cerita saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!